Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam Pancasila. Yang terhormat Ibu Nia, instruktur, pendamping, serta Ibu Bapak peserta IHT Mapel PPKN yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa mengadakan in-house training tentang modul ajar. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Adapun kegiatan IHT kali ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua pemberian materi motivasi atau ice breaking oleh Ibu Dini, yang ketiga memberikan tematik atau rancangan oleh Ibu Yatni, yang keempat pemaparan modul ajar oleh Ibu Sri, dan yang kelima refleksi serta kuis oleh Hasan, dan akan ditutup oleh kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dini. Pada Ibu Dini kami persilakan. Baik. Ini sambil kucing tikus. Baik, Bapak Ibu sudah mengerti? Baik, yuk Bu. Ya, 1, 2, 3, kambing. Kucing, tikus, kambing, kucing, tikus, kambing, kucing, tikus, kambing, kucing, tikus. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah ya, jari-jarinya sudah pada lemas lagi, sudah tidak tegang lagi. Nah, kita mau mulai ke acara materi. Kita semangat, kita akan membahas tentang modul ajar. Baik, silakan pada Ibu Yatni. Terima kasih Ibu dan Bapak yang saya banggakan. Untuk kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang materi yang baru barangkali ya. Kemarin kita sudah mendapatkan beberapa modul, diantaranya adalah capaian pembelajaran dan ATP. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak ingat apa itu ATP, apa itu capaian pembelajaran. Ibu Bapak barangkali sudah membuka atau membaca tentang modul ajar. Coba, apakah yang ada pada benak Ibu dan Bapak tentang modul ajar? Kemudian, apa kira-kira tujuan yang dibuat untuk modul ajar? Tujuannya apa dibuat modul ajar? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyusun modul ajar? Kemudian nanti Ibu dan Bapak harus menemukan hal-hal yang baru, apakah yang terdapat pada modul ajar. Semuanya ini nanti akan disampaikan dengan runtut oleh Ibu Sri. Dan Ibu semua yang saya banggakan, sebelum masuk ke materi bahan ajar modul ajar ini, hari kemarin kita telah mempelajari tentang capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ada yang ngerti ini? Saya Bu, ingat Bu. Oke, enggak, silahkan. Apa yang dimaksudkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang harus kita, kompetensi apa yang akan diperoleh oleh siswa. Kalau tujuan adalah apa yang akan dicapai oleh siswa. Itu mungkin Bu, betul apa salah Bu? Oke, tepat jawabannya Ibu dengar. Alur tujuan pembelajaran itu nanti akan dikembangkan dalam modul ajar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan modul ajar, ada sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih. Apakah peserta didik kita sudah merdeka dalam belajar atau belum? Sekarang belum Bu, baru mau merdeka. Nah, kenapa alasannya? Silahkan. Ada yang belum Bu. Ada yang sudah. Kalau yang sudah yang seperti apa? Belum bisa. Mangga silakan, ada alasannya. Mangga Pak Sam. Ayo Bang Sam, ayo jawab Bang Sam. Siswa itu belum merdeka karena siswa belum menemukan apa yang dia cari.
Apa Begitu yang menurut saya. siswa cari, Pak Sam? Biasanya yang siswa cari itu adalah kemampuan dirinya. Misalnya saya adalah kemampuan saya ingin di bidang olahraga. Nah, atau misalnya di bidang apa yang lainnya, sehingga siswa belum menerima ilmu-ilmu yang diinginkannya, sehingga siswa itu belum merdeka menurut saya. Itu salah satu sedikit. Bagus sekali penjelasannya Pak Sam. Mangga ada yang mau menambahkan? Ya saya Iya boleh. Bu, belum merdeka Boleh. ya anak Mangga sekarang Ibu Yasmi. karena masih dibebani dengan tugas-tugas yang dimana tugas-tugas itu tidak sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga tidak mampu menggali potensi yang ada pada diri peserta didik. Itu Bu, Oke, insya Allah bagus sekali tambahannya Ibu Yatmi. Jadi peserta didik itu menginginkan mereka belajar sehingga karakteristik kemampuan peserta didik yang mereka miliki itu dapat dikembangkan. Nah, hal ini sama dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan merdeka itu adalah berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, yaitu rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Mungkin saat ini masih ada anak yang merasa terpaksa atau tertekan dalam mengikuti pembelajaran atau melakukan kegiatan belajar. Nah, program sekolah penggerak ini ingin mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini juga ada prinsip yang akan digunakan dalam kurikulum sekolah penggerak itu adalah prinsip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingma Dio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan memasuki konsep modul ajar. Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Mungkin kalau pada kurikulum 13 ini, modul ajar kira-kira lebih mendekati kegiatan apa yang kita lakukan? RPP ya, Bu? Oke, betul. Jadi di dalam kurikulum 13 itu modul ajar adalah RPP. Nah, sekarang dirubah menjadi modul ajar. Nah, di dalam modul ajar ini tadi juga sudah kita bahas tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, ini diimplementasikan, yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Jangan lupa kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasilanya sebagai sasaran. Nah, jadi target itu jangan lupa bahwa pendidikan sekarang itu targetnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 6, Bu. Ada 6, Bu. 6, Yang Bu. sama Beriman dan bertakwa. beriman dan bertakwa Beriman dan kepada bertakwa kepada Tuhan Tuhan Maha Esa. dan berakhlak mulia. Iya, betul. Yang kedua, Mandiri, Bu. Mandiri, mandiri. Ketiga, Mandiri, Kritis, Bu. Kreatif, berkritis, kreatif. Oh, kreatif. Bernalar kritis. bergotong Berarti royong, kebinekaan global, Bineka Global. dan satu lagi yang itu, dan apa satu lagi, bergotong royong. royong. Nah, ini yang perlu ditekankan itu, iya, jadi bergotong royong atau kita harus mampu berkolaborasi. Sekali lagi, Bu. Biarin, Bu. Yang Boleh. pertama, Yang pertama adalah beriman dan bertakwa dan kepada Tuhan bertakwa yang Maha Esa dan Kedua, mandiri. berakhlak mulia dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global, 3 mandiri, 4 kritis, 4 kreatif, 5 royong. gotong royong, dan ya ada juga berkebinekaan global. Global. Ya, Ibu, sudah apa tadi ya, ada ngomong- 6 ya. Ya, Bu. Gimana? Tadi globalnya kedua, Bu. Iya, itu ada 6 ya. Jadi yang pertama tadi
beriman dan bertakwa. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul Ya mandiri ya. Oh iya, berakhlak. mandirinya betul Bu Dina. Oke, jadi ada 6 itu harus dijadikan sebagai sasaran yang ada di dalam modul ajar. Oke, selanjutnya di dalam modul ajar itu ada beberapa komponen. Nah, guru di dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Nah, di dalam penyusunan modul ajar ini ada komponen dasar sebagai patokan Bapak Ibu guru dalam pembuatannya. Namun, selain komponen dasar tersebut, guru pun dapat menambahkan komponen lain yang sekiranya sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, apa saja komponen yang ada di dalam modul ajar itu? Yang pertama ada informasi umum. Informasi umum itu meliputi identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan modul pembelajaran yang digunakan. Komponen yang kedua yaitu komponen inti, di mana komponen inti ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, tujuan pembelajarannya dicantumkan, pemahaman bermakna juga dimasukkan sekarang. Jadi anak itu sudah apa yang akan dipelajari itu maknanya apa di dalam kehidupannya. Yang ketiga, adanya pertanyaan pemantik, kemudian persiapan pembelajaran, adanya kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta adanya refleksi guru dan peserta didik. Yang ketiga, komponen modul ajar itu adalah lampiran. Nah, lampiran ini berarti lebih cenderung pada bahan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran, seperti LKPD atau lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, itu referensinya. Nah, di sini juga ada tambahan glosarium yang sebelumnya di dalam kurikulum 13 itu tidak ada glosarium. Daftar pustaka ini ada ya sama. Nah, berikutnya selain komponen yang harus ada di dalam modul ajar juga ada prinsipnya dalam menyusun. Nah, ada 4 prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama, esensial. Yang kedua, harus menarik. Modul ajar itu harus menarik. Kemudian ada maknanya dan menantang. Biar penasaran, biar rasa ingin tahu anak itu muncul. Kemudian ketiganya itu relevan dan kontekstual, serta berkesinambungan. Nah, selain ada komponen, kemudian ada prinsip, nih, biar mempermudah penyusunannya, maka ada prosedur penyusunan modul ajar yang harus dilalui. Nah, biar Bapak Ibu tidak kesulitan dalam menyusun modul ajar, maka kita harus mengikuti prosedur penyusunannya. Yang pertama, kita harus melakukan analisis kondisi dan kebutuhan, baik guru, kemudian peserta didik maupun satuan pendidikan. Setelah menganalisis kondisi dan kebutuhan, maka kita harus mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila apa yang akan dimasukkan ke dalam modul ajar. Kalau bisa, idealnya itu ke-6 tadi yang sudah Ibu Bapak sebutkan, dimensi profil pelajar Pancasilanya itu ada di dalam satu kesatuan modul ajar. Yang ketiga, kita harus menentukan ATP atau alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Jadi kita harus tahu dulu apa ini tujuan pembelajarannya yang akan dikembangkan dalam modul ajar itu supaya lebih terarah.
Yang keempat, kita akan menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Tadi komponennya sudah disebutkan ada berapa? Ada 3 komponen. Yang pertama, masih ingat barusan komponen apa saja? Informasi umum, Bu. Oke, 1 informasi umum, kedua Kompetensinya. Kompetensi inti. kompetensi, Yang ketiga lampiran. lampiran. Oke, jadi ada 3 komponen. Yang berikutnya adalah pelaksanaan pembelajarannya, dan yang keenam, setelah dilaksanakan pembelajarannya, maka langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi ada tindak lanjutnya apa yang harus diperbaiki. Nah, setelah kita tadi membahas tentang apa itu modul ajar, kemudian komponen apa saja yang ada di dalam modul ajar, prinsip yang harus digunakan, serta prosedur yang harus kita lalui. Nah, kalau secara teori seperti ini kan kita pasti masih mengawang-awang ya, masih ngambang yang seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu biar sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara yang tadi di awal saya sebutkan, mari kita berlatih membuat modul ajar. Jangan lupa pergunakan komponen yang tadi sudah kita bahas sebagai komponen dasar, lalu terapkan prinsip dan prosedur penyusunan modul dalam pengerjaannya. Mungkin materi untuk modul ajar saya cukupkan sekian. Kalau ada kekurangan, silakan Bapak dan Ibu gali lebih dalam supaya lebih paham dan lebih expert dalam membuat modul ajar. Selanjutnya akan disampaikan kuis oleh Pak Tasam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Sinasi yang telah memberikan materinya. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Masih semangat? Masih Semangat. Pak. Tepuk semangat 2 kali. Oke, cukup. Oke, untuk hari ini saya ingin mengecek hasil pemahaman Ibu yang ada di sini, yang tadi disampaikan oleh Ibu Sinarsi ya. Ada beberapa kuis di sini, saya sudah menganalisis. Ada 5 poin yang boleh Ibu jawab ya. Jawabannya cuman benar atau salah ya. Tapi saya kira-kira bisa nayangin nggak Bu ya ini? Coba dulu ya, kalau nggak bisa tidak dapat. Oh, nggak bisa katanya Bu. Kalau dibacakan boleh Bu ya? Dari Bu Sri aja tampilinnya, Pak. Boleh. Oh, dari Bu Sri. Coba dari Bu Sri. Ada Bu Sri soalnya? Ada, coba. Ada di PowerPoint. Coba tayangin Bu. Boleh, Mangga. Sudah buat di Canva, cuman nggak bisa nih, tidak mensupport katanya. Nggak apa-apa nanti. Mangga ini soalnya. Nah. Siapa yang mau jawab nomor 1? Dibesarkan Bu, coba. Bisa nggak? Tunggu sebentar. Nah, oke. Pertanyaan pertama ibu-ibu jawab ya dengan siapa nih paling cepat. Harus acungkan tangan dulu ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya nanti ada pulsa Voucher. dari suaminya masing-masing. Oke, pertanyaan pertama. Coba Ibu jawab ya, benar atau salah. Dalam prinsip penyusunan modul ajar harus memperhitungkan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Benar atau salah? Benar. Benar. Coba Benar, Pak. Sinarsi, kenapa benar?
Benar, karena sesuai dengan ini Pak, pengembangan karakteristik siswa, keunikan siswa. Jadi yang ingin dicari itu untuk mengembangkan keunikan dan karakteristik peserta didik. Oke, mantap. Tepuk tangan dong buat Berdasarasi. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua ya. Belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Hal tersebut penting dan saling berhubungan serta merupakan prinsip penyusunan modul ajar. Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa Bu Yatmi benar? Karena ketiga komponen itu harus saling keterkaitan karena memang itu yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam tahap Betul, capaian. betul sekali karena prinsip penyusunan modul ajar itu ada harus berimbang, intelektual, sosial, personal. Betul sekali ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nomor 3. Esensial, menarik, bermakna, menantang merupakan 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Betul, Tadi kan Pak. Betul. Tadi sudah disampaikan ya sama Ibu Sinarsi. Oke. Termasuk 4 penyusunan. Ada 4 ya. Nomor berikutnya. Nomor berapa nih? 4 ya. Coba fokus ya. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya, termasuk prinsip esensial. Benar atau salah? Betul, Pak. Yakin betul? Benar atau salah? Sehingga tidak terlalu kompleks ya. Oh, salah, Pak, salah. Salah. Kenapa salah? Berarti homogen tuh. Tidak terlalu kompleks. Jawabannya adalah salah karena menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar dan seterusnya itu termasuk dalam kompleks, menarik, bermakna, dan menantang. 100 Kalau Bapak. esensi Buat Bapak 100. Oke, pertanyaan terakhir, fokus ya. Ya Pak. Yang bukan termasuk prosedur penyusunan modul ajar, salah satunya adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Benar atau salah? Salah. Salah prosedur. Siapa yang jawab? Salah. Salah atau benar? Salah. Salah. Kenapa salah? Ibu. Karena itu termasuk. Ibu Dinar. Ibu Dinar. Benar, Pak. Prosedur penyusunan itu ada 4, Pak. Esensial. Iya. Prosedur ya? Prosedur ya, Pak? Prosedur. Penyusunan modul ajar itu Bapak, ini salah, Pak. Kalau penyusunan modul itu ada esensial, menarik, relevan, dan berkesinambungan. Jadi jawabannya salah ya. Betul sekali Bu Dinar. Tepuk tangan dong buat Bu Dinar. Oke, terima kasih ya. Jawabannya sangat luar. Jadi pemahaman Ibu di sini bagus ya. Setelah belajar beberapa hari ke belakang kita ini dengan teman-teman kita di kelas besar maupun yang diberikan oleh Ibu Nia. Oke, berikutnya saya ingin merefleksi. Ada tayangannya Bu, refleksi di sini? Udah, terima kasih. Oh, tidak ada. Oke. Untuk merefleksi belajar modul ajar ini, saya membuat 2 pertanyaan. Pertama pertanyaannya, apa tantangan yang saya rasakan ataupun Anda rasakan dalam membuat modul ajar? Saya menjawabnya adalah mengetahui komponen-komponen modul ajar, bagaimana membuat Pasam, gimana? Yang ini ya? diajukan dulu pertanyaannya Bapak Ibu, refleksi diiniin dulu, dilontarkan dulu. Dilontarkan. Siap.
Nah, nggak Coba apa-apa, nanti Ibu diizin. jawab ya. Jawab dulu. Itu ada fitur tangan ya, nanti dipijit fitur tangannya. Siapa yang paling Pertanyaan pertama dalam refleksi modul ajar. Apa tantangan yang Ibu rasakan dalam membuat modul ajar? Siapa? Ibu ini Ibu Dinar. Pertama Ibu Dinar. Apa Ibu Dinar? Tantangan yang pertama adalah Ya. kita harus benar-benar memahami bagaimana alurnya, tujuan, sehingga kita bisa membuat modul ajar. Jadi kita tidak akan mungkin membuat modul ajar kalau dari alur dan tujuan pembelajarannya kita tidak paham. Kemudian modul ajar yang kita buat harus sesuai dengan prosedur komponen yang sudah ditentukan sehingga modul ajar itu menjadi benar-benar menjadi menjadi kurikulum yang sesuai dengan yang diharapkan seperti sekolah penggerak. Begitu mungkin Pak. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Terima kasih Ibu Dinar. Coba tambahkan lagi nggak? Itu lagi aja. Cukup? Sudah puas semuanya? Cukup, Pak. Sudah, Cukup. Pak, Baik, cukup. satu lagi ya. Satu lagi. Cuman 2 pertanyaannya. Apa tantangan yang Ibu rasakan dalam membuat modul ajar? Sama ya. Ulangi Pak. Apa tantangan yang Ibu rasakan dalam membuat modul ajar? Apa pengalaman ulangi, apa pengalaman Ibu rasakan dalam membuat modul ajar? Apa pengalamannya? Cung, siapa nih? Saya, Pak. Tangannya mana tangan? Oh, Sinarsi. Gimana Ibu Sinarsi? Enggak. Nancy, Bapak. Tantangan yang saya alami itu dalam membuat modul ajar itu menarik. Jadi kesulitannya di sana. Bagaimana caranya menarik untuk siswa dan menarik untuk guru. Kalau Gitu. menarik untuk siswa, mungkin kita akan menganalisis karakternya sehingga menentukan metode, strategi dan dalam pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kalau menarik untuk gurunya, mungkin bagaimana kita bisa menuangkan modul ajar itu dalam sebuah aplikasi yang menarik ketika nanti sudah selesai, modulnya sudah selesai itu menarik untuk kita baca. Terkadang kalau misalnya kita formatnya seperti yang baku, kita udah selesai menulis, malas untuk membacanya lagi gitu Pak. Mungkin itu Pak pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya untuk Bu Sinarsi ya barusan, untuk Ibu Sinarsi yang telah memberikan pengalamannya. Mungkin itu saja yang saya bahas pada kesempatan ini soal kuis beserta refleksi. Saya persilahkan kembalikan kepada moderator Ibu Dinar. Enggak. Baik, terima kasih Ibu Bapak Instruktur berkaitan dengan in-house training tentang modul ajar. Banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita membahas berkaitan dengan ice breaking, ada gajah, ada kucing, ada tikus. Nah, itu berarti kita bermain otak kanan dan otak kiri, di mana kerjaan apa yang biasa kita kerjakan itu biasanya tidak hanya satu pekerjaan, tapi beberapa pekerjaan. Itu adalah mengasah otak kanan dan otak kiri. Yang kedua, tadi ada pematik atau merangsang pertanyaan, itu adalah mengingat kembali pembelajaran pembelajaran minggu lalu pada saat in-house training minggu lalu. Kemudian tadi ada pembahasan berkaitan dengan modul ajar. Kalau saya bisa simpulkan, modul ajar yang tadi dibahas oleh Ibu Dini adalah modul ajar merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar juga dapat dikembangkan sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Karena setiap sekolah berbeda karakteristik siswanya maupun sarana dan prasarananya. Namun, harus diingat ketika membuat modul ajar, harus ada komponen-komponennya. Terdapat 3 komponen.
kemudian terdapat 4 prinsip penyusunan modul, dan yang terakhir ada 6 prosedur penyusunan modul. Nah, inilah yang harus kita pahami. Semoga guru-guru penggerak bisa membuat modul ajar sesuai dengan komponen, prosedur, dan penyusunan yang telah disepakati. Itu saja mungkin yang kita bisa bahas dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta in-house training ya. Jangan lupa tetap berkarya, tetap memajukan pendidikan Indonesia dan tetap memerdekakan peserta didik. Terima kasih kepada Ibu Nia selaku instruktur pendamping dan semoga kita selalu sehat semuanya dan tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu, rangkaian acara demi acara sudah selesai dan sudah kita lewati. Alangkah baiknya kita ditutup. Silakan kepada Bapak Sam untuk memimpin doa agar kita selalu senantiasa dapat mengembangkan, mencerdaskan anak-anak bangsa. Kepada Bapak Syam kami persilakan. Oke, agar lebih berkah ilmu kita dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan lindungan, hidayah dan inayah untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.